Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ahmad Faisal Taufiq Rahman dari kelompok 8 mata kuliah deskripsi bibliografi buku. Dan pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menuliskan deskripsi bibliografi dan juga katalog terhadap bahan pustaka. Dan pada video kali ini, kita akan bahas dua jenis katalog sekaligus, yaitu katalog online dan juga katalog offline. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, ada baiknya kita lebih mengenal apa itu deskripsi bibliografi dan katalog dan apa juga kegunaan mereka. Oke, yang pertama, deskripsi bibliografi pada hakikatnya adalah proses pengidentifikasian sebuah bahan pustaka berdasarkan beberapa kualifikasi aspek, baik itu aspek secara fisik seperti lembaran, halaman, judul, atau cover, ataupun tema ataupun non fisik berupa isian, tema dari bahan pustaka ini sendiri. Sementara katalog sendiri merupakan hasil dari rangkuman proses pengidentifikasian yang nantinya akan dicantumkan dalam sebuah profil. Profil ini akan disebut katalog yang nantinya akan menjadi profil utama dari bahan pustaka tersebut. Lalu, apa kegunaan proses ini dalam sebuah bahan pustaka? Sangat penting, karena dengan proses identifikasi dan deskripsi bibliografi dan juga katalog, maka akan memudahkan pustakawan dan pemustaka untuk menemukan bahan pustaka yang kita cari. Karena bahan pustaka kita akan semakin spesifik setelah diseleksi berdasarkan beberapa aspek yang terdapat pada katalog. Nah, kita sudah mengetahui apa itu deskripsi bibliografi dan juga katalog. Berikut dengan kelebihannya. Jadi, lanjut saja kita ke tahap bagaimana cara membuat deskripsi bibliografi ini. Oke, lanjut saja kita ke video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu step by step bagaimana cara menulis deskripsi bibliografi, baik itu dalam bentuk ACR dan juga RDA. Di sini saya sudah menyiapkan dua kolom pada Excel yang merupakan kolom form untuk ACR dan juga RDA. Yang ini adalah ACR dan yang ini adalah RDA. Dan saya akan secara khusus membahas penulisan buku monograf, di mana saya akan membawa bahan pustaka berjudul Jurnalisme Pejalan Kaki untuk saya masukkan ke dalam deskripsi bibliografi. Oke, langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, kita langsung ke nomor kelasnya dulu saja ya. Di nomor kelasnya sendiri, karena jurnalisme pejalan kaki jelas-jelas bertemakan jurnalis, jadi kita masukkan 070 yang bisa kalian temukan di DDC. Bisa disesuaikan, dan untuk jurnalisme berada pada nomor 070. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian judul. Judul ini yang atas itu adalah judul utama, yang mana pada buku biasa dituliskan dengan tulisan yang lebih besar atau lebih tebal. Dan di sini tulisannya adalah Jurnalisme Pejalan Kaki. Selanjutnya untuk pernyataan jenis bahan umum kita bisa lewati. Judul tambahannya adalah judul kecil yang berada di bawahnya. Dan tidak semua bahan pustaka memiliki judul kecil ini. Jadi apabila tidak ada bisa kita lewatin, tapi di sini ada. Jadi kita tambah gitu. Kiat membuat foto untuk laporan jurnalistik. Selanjutnya pernyataan tanggung jawab, kita bisa menuliskan orang yang bertanggung jawab atas bahan pustaka ini, dan di sini kita bisa ambil dari nama penulisnya ataupun penerbitnya. Di sini saya akan mengambil nama penulisnya, yaitu Atok Sugiarto. Baik.
Setelah itu pada bagian edisi, tidak semua buku memiliki beberapa edisi karena hanya ada yang memiliki satu edisi. Tapi jika pun buku ini termasuk, kita bisa menggantikannya dengan cetakan. Buku ini adalah cetakan pertama. Jadi dalam edisi kita tulis cetakan 1. Pada pernyataan tanggung jawabnya kita bisa lewati, data khususnya juga bisa kita lewati. Pada tempat terbit kita sesuaikan dengan tempat terbit bahan pustaka ini, yang di sini adalah Jakarta. Penerbit kita juga sesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini dituliskan PT LS Media Komputindo, dan kita menulisnya tanpa imbuhan PT, kita hanya menulis namanya saja. Selanjutnya, tahun terbit. Tahun terbit bisa disesuaikan dengan tahun terbit dari bahan pustaka yang sedang kita gunakan. Di sini dituliskan 2014. Selanjutnya, itu adalah deskripsi fisik, di mana deskripsi fisik ini sebenarnya memiliki format tersendiri. Yaitu yang pertama, kita harus mencantumkan berapa angka Romawi yang terdapat pada pengantar di bahan pustaka ini. Di sini dituliskan XII. Nah, sudah, koma. Setelah itu kita harus menulis berapa jumlah halaman yang ada dalam bahan pustaka ini. Kita lihat di bagian akhir sampai halaman berapa terdapat tulisan halaman. Di sini bisa kita temukan pada halaman 182 halaman. Titik. Setelah itu titik 2. Karena selanjutnya kita melihat apakah bahan pustaka ini memiliki ilustrasi ataukah tidak. Dan jika memiliki ilustrasi, kita bisa cantumkan ILL. Dan jika tidak, bisa kita langsung lewati. Atau titik koma. Di titik koma yang terakhir adalah kita mengukur berapa ukuran buku ini. Dan setelah kita ukur buku ini sekitar 22 cm. Selesai. Seri, karena buku ini tidak berseri, karena adalah monograf, maka bisa kita lewatin. Selanjutnya pada kolom catatan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apabila ada bahan pustaka ini memiliki bagian-bagian tertentu yang perlu dijelaskan, bisa kita tulis, atau catatan bisa kita tulis dengan bentuk seperti abstrak. Di sini saya akan tulisnya dengan bentuk seperti abstrak ya. Buku ini menjelaskan bagaimana cara fotografi yang baik dalam proses jurnalistik. Selesai. Catatan tidak ada not khusus, bisa kita tuliskan seadanya kita. Selanjutnya, nomor standar. Nomor standar ini merupakan ISBN yang biasa kita temukan di bahan pustaka. Dan yang kita lihat di sini ISBN, kita bisa tulis ISBN titik 2 978 602 02 3680 3. Baik, sudah selesai. Selanjutnya abstrak karena kita sudah menjelaskan di sini abstrak, kita bisa samakan saja agar lebih memudahkan proses penulisan. Sebentar. Nah, sudah selesai. Selanjutnya tajuk entry utama. Tajuk entry utama ini berkaitan ke penulis dari bahan pustaka ini, yaitu penanggung jawab dari bahan pustaka ini. Seperti kita tuliskan di bagian awal adalah Atok Sugiarto. Selanjutnya tajuk entry tambahan. Di sini ada judul dan juga subjek. Pada kolom judul kita tuliskan judul bahan pustaka ini, dan tidak harus full, bisa kita tambahkan dengan titik-titik
Di sini kita tulis saja ya, jurnalisme pejalan kaki, titik. Karena mungkin terlalu panjang dan khawatir kolomnya tidak muat, jadi kita tambahkan titik-titik saja. Di subjek ini merupakan bagian yang berkaitan dengan kategori dari tema dari bahan pustaka ini, dan yang kita bahas di awal yaitu pada nomor, dan ini adalah 070 yaitu jurnalistik. Jadi kita bisa tuliskan jurnalistik. Oke, selesai. Acuan bisa kita lewati, dan tajuan subjek bisa kita samakan dengan tajuk yang ditambah di atas subjek, jadi kita tulis jurnalistik. Baik, sudah selesai untuk penulisan form ACR. Ya, selanjutnya kita lanjut saja ke bagian penulisan kolom RDA. Kurang lebih tidak banyak yang berubah, meskipun ada, tapi seharusnya jika sebelumnya kita sudah lancar mengerjakan ACR, RDA ini bisa lebih mudah diikuti. Kita lanjut saja ya, langsung ke nomor kelas. Kita samakan kayak yang tadi, 070 karena jurnalistik. Dan judul, nah di sini judul tidak ada bagian anak judulnya. Jadi caranya adalah pertama kita menuliskan judulnya seperti biasa, pejalan kaki. Dan untuk anak judul bisa kita tambahkan dengan titik 2. Itu untuk tambahannya apabila memiliki anak judul. Masih banyak hal-hal lain, masih banyak bentuk lain selain titik 2, dan juga untuk judul tambahan yang misalkan translate atau hal-hal lain selain anak judul. Tapi untuk anak judul hanya dituliskan dengan titik 2. Untuk laporan jurnalistik. Pernyataan tanggung jawab kita samakan kayak yang sebelumnya, yaitu Atok Sugiarto. Pernyataan edisi bisa kita sesuaikan kayak yang tadi, yaitu cetakan yang pertama. Penomoran serial kita bisa lewatin karena ini tidak memiliki seri. Produksi bisa kita lewati. Di pernyataan publikasi, di sini ada tempat terbit. Tempat terbit seperti yang kita lihat tadi adalah Jakarta. Nama penerbit Alex Media Komputindo, tetap tidak menggunakan PT-nya ya. Tidak perlu. Selanjutnya, tahun terbit 2014. Pernyataan distribusi bisa kita lewati karena kurang lebih sama dengan publikasi, kecuali berbeda ya. Kalau berbeda itu bisa disesuaikan. Dan tahun hak cipta juga bisa kita lihat. Tahun hak cipta ini kadang sama dengan tahun penerbitan, kadang berbeda, jadi bisa disesuaikan. Di sini kebetulan sama, yaitu 2014. Selanjutnya pernyataan seri, bisa kita lewati ya, judul seri, nomor seri tidak ada. Manifestasi juga bisa kita lewati. Nah, pada bagian jenis isi ini merupakan apa jenis kandungan apa yang terdapat pada bahan pustaka ini, dan di sini adalah berbentuk teks, karena jelas ini adalah tulisan. Selanjutnya ada media, jenis media ini adalah bentuk dari bahan pustaka ini, yaitu buku, karena tidak semua bahan pustaka berbentuk buku. Ada juga yang berbentuk CD, yaitu CD atau benda-benda lain yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya jenis wadah. Jenis wadah ini kita bisa sesuaikan dengan bentuk dari bahan pustaka ini, yang mana ini adalah monograf karena adalah sebuah bahan pustaka yang terbit sekali dan tidak memiliki dan merupakan bukan terbitan berseri. Selanjutnya ISBN kita tuliskan sama kayak yang tadi, yaitu 978 602 02 3680 3680 dan yang terakhir 3. Oke. Kita lanjut deskripsi fisik. Jumlah halaman ini disesuaikan dengan tadi ya, harus sama karena ini keduanya saling berkaitan, yaitu yang pertama 182 halaman, 182 HLM titik. Keterangan ilustrasi apakah ada atau tidak? Kalau ada, ILL titik.
Dan terakhir ukuran, sama kan kayak yang tadi, karena 32 cm, maka di sini juga 22 cm. Oke, selanjutnya kita ke tahap bagian catatan. Jadi catatan ini sendiri merupakan catatan yang bisa bibliografi ini tuh untuk menggabungkan beberapa deskripsi bibliografi dari beberapa bahan pustaka agar dijadikan satu ikatan sehingga kita bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Tapi karena kita hanya menjelaskan bagaimana basicnya, maka kita bisa lewati saja. Catatan ringkasan bisa juga kita tuliskan dengan abstraknya. Kita tuliskan buku ini menjelaskan bagaimana cara mengambil fotografi, bagaimana teknik fotografi yang baik untuk fungsi jurnalistik. Saya lebih suka dengan tulisan yang ini ya. Jadi mungkin kita copy ini ke bagian sebelumnya biar sama, karena tetap harus sama ya, tidak bisa berbeda-beda. Ini kita hapus, kita gantikan paste ya. Kita juga kan di atas juga tadi ada, enggak di bawah. Nah ini dia. Kita ganti. Siap, sudah selesai. Nah, kita sudah sama ya. Dan di sini juga sama, ada abstraknya. Kita bisa salin kembali. Karena bagaimanapun kita hanya merangkum satu bahan pustaka, sehingga bisa disesuaikan saja ya. Kita memberikan contoh termudah ya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa apa yang digunakan pada pustaka ini? Kata kunci bisa kita lewatin dan tajuk subjeknya jurnalisme, karena sama seperti yang tadi kita di ACR. Oke, mungkin sekian cara bagaimana pengisian form ACR dan juga RDR secara basic. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Maulidia Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat deskripsi bibliografi baik untuk ACR 2 maupun RDA dan katalog online dengan menggunakan SLIM 9 bulian untuk monograf dengan aksara non-Latin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi ACR 2 dengan RDA. Nah, untuk kali ini saya menggunakan buku non-Latin, yaitu buku berbahasa Korea, yang berjudul Badak Sukojo, dan ini merupakan buku cerita anak. Langsung saja kita mulai. Pertama kita isi judulnya dulu. Hanya menggunakan huruf kapital pada awal huruf saja, awal judul. Kemudian untuk DMD dan judul tambahannya saya kosongkan karena tidak terdapat dalam buku. Lalu pernyataan tanggung jawabnya di sini akan saya isikan pengarang dan distributornya. Pengarangnya ialah Kwon Hyuk Jin dan distributornya itu Byeon Jae-young. Untuk edisi dan data khusus juga saya kosongkan. Kemudian di tempat terbitnya yaitu di Seoul. Penerbitnya merupakan Hansol Education. Lalu tahun terbitnya yaitu tahun 2002. Untuk deskripsi fisiknya sendiri kita akan isi yaitu berapa jumlah halaman buku dan ukuran tinggi buku. Sini akan saya tulis 32 halaman dan 22 cm. Untuk seri akan saya kosongkan karena buku ini tidak terdapat seri, dan catatannya di sini saya akan isi bahwa buku ini merupakan buku cerita anak yang menceritakan suatu keluarga
yang menghabiskan waktu libur akhir pekannya di pantai. Nomor standarnya di sini akan saya isikan ISBN-nya. ISBN biasanya terdapat dalam di luar buku, di halaman di belakang buku. Untuk abstraknya sendiri, ini akan kita samakan dengan catatan, sehingga akan saya pindahkan saja. Petunjuk entry utamanya sendiri akan kita isikan pengarang dari buku ini. Dan tajuk entry tambahannya akan kita isi, yaitu judul dari buku beserta dengan subjeknya. Di sini judulnya yaitu Bara Sukoco dan subjeknya yaitu fiksi. Dan acuannya akan saya kosongkan juga. Lalu tajuk subjeknya di sini kita akan isi fiksi juga. Kemudian yang kedua, ini merupakan form lembar deskripsi bibliografi untuk RDA-nya. Kita isi juga judulnya Bara Sukoco. Lalu pernyataan tanggung jawabnya juga kita isikan pengarangnya dan distributornya. Untuk pernyataan edisinya di sini yaitu akan saya isikan Korean edition. Penomoran serial akan saya kosongkan karena tidak terdapat serial. Lalu langsung saja kita isi tempat terbitnya. Di sini di Seoul, Korea Selatan. Lalu nama penerbitnya yaitu Hangul Education. Tahun terbitnya pada tahun 2002. Kemudian tahun hak ciptanya di sini tahun 1997. Kemudian identifikasi manifestasinya di sini akan kita tulis buku. Jenis isinya itu teks. Lalu ISBN-nya di sini langsung isi saja. Terdapat dalam belakang buku. Deskripsi fisik, di sini jumlah halamannya 32 halaman. Lalu kita lihat di sini ilustrasi dan ukurannya yaitu 22 cm. Untuk catatannya di sini kita isi catatan ringkasan sama dengan isi catatan di lembar AACR 2 tadi.
Untuk bahasanya di sini kita tulis bahasa Korea sesuai dengan bukunya. Nah, kemudian abstraknya juga sama, jadi saya tinggal pindahkan saja. Kemudian di sini tajuk subjeknya akan saya isi, yaitu fiksi. Nah, seperti inilah bagaimana saya mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi ACR 2 dan RDA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mardiha. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar deskripsi bibliografi terbitan berseri pada Excel dan cara membuat katalog kartu pada terbitan berseri, koran, dan monograf buku non-Latin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembaran kerja deskripsi biblio terbitan berseri koran pada ACR dan RDA pada Microsoft Excel. Yang pertama itu kita mengisikan judul yang terdapat pada koran, yaitu koran Sindo. Nah, pernyataan umum atau GMG-nya tidak perlu diisi, judul tambahannya atau menjadi anak judulnya itu sumber referensi terpercaya. Pernyataan tanggung jawab pada koran tersebut yaitu Media Nusantara Informasi. Edisi pada koran tersebut yaitu nomor 5412. Pernyataan tanggung jawabnya tidak ada, dan lanjut kepada penomoran pada koran yaitu vol 15, tahun terbitnya 2020, tempat terbitnya koran tersebut yaitu di Jakarta. Penerbitnya yaitu Media Nusantara Informasi. Dan tahun terbitkan koran tersebut yaitu tahun 2020. Selanjutnya deskripsi fisik ini jumlah jilidnya tidak diketahui, maka kita isi titik-titik, dan ilustrasinya panjang 47 cm atau tinggi, yaitu seri tidak perlu kita isi, dan catatan yaitu mengenai koran ini berisikan informasi berupa artikel dan berita secara fakta dan aktual baik dari dalam maupun luar negeri. Setelah kita mengisi catatan, ada nomor standar, tidak perlu kita isi, dan abstrak ini sama kita isi dengan catatan tadi. Nah, ada tajuk entry tambahan yaitu kita mengisi Media Nusantara Informasi. Nah, tajuk entry tambahan ini kita mengisi satu judulnya yaitu koran Sindo, titik 2 anak judulnya, yang kedua yaitu tajuknya itu media massa.
acuan tidak perlu kita isi, dan lanjut kepada tajuk subjeknya yaitu media massa. Setelah itu kita sudah selesai mengisi bagian ACR, kita lanjut kepada bagian RDA. Nah, bagian RDA maka menu tampilannya akan seperti ini. Kita akan mengisi judul pada koran tadi yaitu koran Sindo. Pernyataan penanggung jawabnya yaitu Media Nusantara Informasi. Pernyataan edisinya yaitu tidak ada, lanjut kita isi kepada nomoran serial yaitu tadi nomor 5412. Pernyataan produksi atau publikasi ini tidak perlu kita isi. Pernyataan publikasi, nah di sini perlu kita isi yaitu tempat terbitnya yaitu Jakarta, nama penerbitnya yaitu Media Nusantara Informasi, pernyataan distribusi jika penerbit tidak diketahui, dan pernyataan pembuatan ini tidak perlu juga kita isi karena nama penerbit sudah diketahui. Lanjut kepada tahun hak cipta yaitu tahun 2005. Pernyataan seri, judul seri, dan nomor seri ini juga tidak perlu kita isi, dan lanjut kepada jenis tipe atau jenisnya berupa teks. Jenis wadah itu kita isi tanpa perantara. Jenis wadahnya berupa volume. Jangkauan atau ISN terdapat pada koran ini tidak ada. Dan lanjut pada deskripsi fisik itu kita isi jilid, jumlah jilid tidak ketahui maka kita isi titik-titik jilid, dan keterangan ilustrasi ukurannya 47 cm. Frekuensi publikasinya yaitu berupa harian. Tahun penerbitan atau penandanya tadi yaitu fall 15, nomor 5412, tahun terbit 2020. Catatan ini kita berisikan catatan yang tadi. Koran ini berisikan informasi berupa artikel dan berisi secara fakta dan aktual baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Lanjut kepada mengisi abstrak. Abstrak ini berisi catatan sama seperti yang sebelumnya. Koran ini dalam negeri. Nah, di sini tajuk subjek. Sekarang kita tinggal mengisi tajuk subjeknya yaitu media massa.
Begini tampilan pada bagian RDA yang sudah kita isi. Kita bisa mengklik bagian ACR-nya yang sudah kita buat tadi. Dan bisa juga mengklik bagian RDA yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita berhasil menulis data-data pada form katalog. Selanjutnya kita form deskripsi bibliografi. Selanjutnya kita ke tahap penulisan katalog, dan kali ini katalog yang akan ditulis ialah katalog offline karena kita akan menulisnya di Microsoft Word. Oke. Jadi untuk yang pertama, katalog ini punya format tersendiri. Jadi harap teman-teman fokus ya agar sesuai dengan ketentuan. Yang pertama kita tulis adalah tajuk utamanya sendiri. Tajuk utamanya ini biasanya namanya itu adalah penulisan itu sendiri, biasanya tergantung bahan pustakanya, teman-teman bisa cek lagi. Kita beri next, oke. Di enter kita tab, kita rapikan saja ya. Itu judul dari bahan pustakanya ini apa, oke. Jadi di sini judulnya adalah jurnalisme pejalan kaki, jangan lupa di titik 2 kan. Lalu untuk anak judulnya ya, karena ada anak judul jadi harus di titik 2. Kalau tidak, gitu saja juga tidak apa-apa. Kiat membuat foto untuk laporan jurnalistik ya. Selesai, oke. Setelah itu kita beri garis miring, dan selanjutnya kita menuliskan pernyataan tanggung jawab. Dan di sini di pada buku pustaka ini pernyataan tanggung jawabnya itu dipegang oleh penulisnya sendiri, yaitu Atok Sugiarto. Selesai, setelah itu kita beri titik, kita spasi sekali, lalu kita beri strip 2. Di sini kita tuliskan edisi dari bahan pustaka ini, dan sama seperti penulisan sebelumnya, edisi bisa ditulis juga untuk cetakan. Di sini kita tulis cetakan 1 ya, titik. Strip 2 lagi sama seperti tadi, lupa di spasi, strip. Habis itu, setelah itu kita tulis kota terbitnya. Sini kan di Jakarta ya. Di Jakarta kita strip lagi. Nah, kita di sini strip aja. Ini kayaknya salah. Nah, kayak gini ya. Jadi titik 2 baru di strip 2 baru di pas spasi. Terus kita di Jakarta ini kita beri titik 2. Terus kita tulis penerbitnya. Ketentuannya masih sama, penerbitnya tidak usah menggunakan PT gitu ya. Kita beri koma, setelah itu kita tuliskan tahun terbitnya berapa nih, 2014. Oke, selesai. Setelah itu kita enter 2 kali biar berikan jarak. Sekali juga cukup ya. Nah, kita tulis di sini deskripsi bibliografinya, dan harus sesuai dengan apa yang ada di bahan pustaka ya. Sama seperti yang kita tulis di form tadi. Di sini pertama kita tulis angka Romawi. Angka Romawinya jelas ya. Kan tadi sudah dilihat XII. Koma. Nah, ini kecilkan ya, jangan besar. Soalnya tidak ada angka Romawi besar. Kalau besar semua. Selanjutnya kita tuliskan jumlah halaman. Ya, jumlah halamannya di sini 183 halaman. Titik set. Nah, di sini titik 2 ya. 2 spasi. Di sini kita tulis apakah berilustrasi atau tidak. Kalau iya tulis ILL, kalau tidak lewati aja. Titik koma. Di sini kita tulis apakah berapa ukuran dari buku pustaka ini, sama seperti yang tadi kan ya, 22 cm. Selesai. Dan di bawahnya ya, nah kita ini kita tulis abstraknya. Oke, abstraknya
Jadi kita jelaskan gitu buku ini tentang apa, dan kalau bisa kita samakan dengan form katalog. Di sini kita buka form katalognya. Nah ya, kita copy saja karena sama saja ya, harus sama. Kita tulis di sini, kita paste. Nah ya, rapikan sedikit dan selesai. Nah, oke, setelah itu kita beri titik, kita enter, lalu enter 2 kali agak lebih jauh ya. Kita tulis ISBN-nya, dan kalau bisa ini di tengahin dikit ya, biar rapi. Jadi kerapihan juga penting ya. ISBN-nya bagaimana cara penulisannya? Nah, di ISBN ini kita tinggal lihat dari bahan pustakanya. Ini nomor seri ya, sama kayak tadi, 978 strip 602 strip 02 strip 368 strip 3. Oke, selesai. Kita beri ini lagi ya, kita beri spasi. Nah, di sini kita tuliskan 2. Nah, di sini kita tuliskan 2, yaitu tajuk tambahan. Yang pertama, tajuk subjek. Seperti kita tahu, tajuk subjek di sini kan jurnalistik ya. Sama seperti yang di form sebelumnya itu. Kita tab, rapikan saja ya. Nah, terus kita ini 2. Di sini kita tulis tajuk judulnya. Nggak usah sampai penuh ya, boleh ditulis jalan kaki titik-titik lagi gitu kayak yang sebelah. Nah, selesai. Ini adalah katalog utama. Ini adalah katalog utamanya ya. Dan setelah bikin katalog utamanya, kita harus juga menuliskan katalog tambahan. Yang pertama adalah katalog tambahan subjek. Oke. Rapikan saja. Bahkan 12 dan Times New Roman. Oke. Selanjutnya kita membuat katalog tambahan subjek. Tambahan subjek. Sebenarnya penulisan katalog tambahan subjek itu mirip dengan, bahkan sama ya dengan yang di atas, tapi yang membuat bedakan adalah katalog tambahan yang di bawah ini, yang awal jurnalistik, subjek dan judul, itu ada yang dipindahkan ke atas katalog tambahan ini ya. Di katalog tambahan subjek yang dipindahkan ke atas adalah jurnalistiknya. Jurnalistik ya, karena ini perbedaannya gitu loh. Ini yang diutamakan itu, ini subjek yang diutamakan itu subjek tambahan subjeknya gitu. Selanjutnya buat isinya kita bisa copy, soalnya persis ya. Persis kita bisa copy, kita paste saja. Nah, di sini boleh kayak gini ya. Boleh di copy karena emang dasarnya sama. Tapi di bawahnya kan di atas dituliskan ada 2 gitu. Kalau di sini kita tulis 1 doang nih, 1 saja karena ini kan sudah jelas ini subjeknya di atas. Di sini kita tulis katalog judul, tambahan judul, pejalan kaki, titik. Nah, sudah selesai kan? Ini kita sudah mengerjakan 2 katalog, tinggal 1 katalog lagi. Kita sama nih, katalog tambahan tapi bukan subjek ya, tapi judul. Oke, judul. Bagaimana caranya? Ya sama lagi dengan cara yang tadi. Perbedaannya ya mengerti ya konsepnya. Jadi perbedaannya itu yang diutamakan di sini adalah judulnya. Di sini kita tulis jurnalisme pejalan kaki ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita copy aja ya.
kita copy ini dari sini ya. Kita copy semua nih, kecuali yang bagian bawah jelas. Ya, rapikan. Kita paste, selesai. Setelah itu kita bagian bawahnya kita tulis katalog tambahan subjek jurnalistik. Nah, selesai. Jadi sudah selesai ya. 3 jenis katalog kita sudah tulis. Nah, jadi sudah selesai proses pengkatalogan dari berbentuk offline ya, untuk bahan pustaka yang bentuknya monograf atau terbitan sendiri begitu ya. Menjelaskan bagaimana cara membuat katalog kartu monograf non-Latin. Yang pertama itu ada katalog utama. Cara membuat katalog utama yaitu pertama kita menuliskan badan penanggung jawabnya, yaitu Won Hyong-jin. Setelah menuliskan nama penanggung jawab, kita akan membuat judul buku tersebut, yaitu Bada Supajo. Garis miring badan penanggung jawab, itu tempat terbitnya di Seoul. Titik 2, penerbitnya yaitu Hansol Education. Tahun terbit 2020. Deskripsi fisiknya yaitu (32 halaman). Titik 2 ilustrasi, titik koma 22 cm. Lalu kita akan menuliskan daerah catatannya, yaitu pada buku ini merupakan buku anak. Di dalamnya menceritakan tentang suatu keluarga yang menghabiskan libur akhir pekannya di pantai. Setelah kita membuat catatan, kita akan membuat juga penomoran atau nomor standarnya ISBN, yaitu 89 strip 7684 7684 strip 34 347 dan strip 9. Setelah itu kita akan membuat judulnya itu satu judul dan satu subjek.
pertama kita membuat judulnya itu pada Supogeo. Dan satu lagi itu subjeknya fiksi. Begini bentuk katalog utama, dan kedua yaitu katalog tambahan judul. Katalog tambahan judul. Nah, pada katalog tambahan judul ini kita membuat dahulu yaitu judulnya pada Supogeo. Setelah itu baru kita membuat nama badan penanggung jawabnya itu China. Setelah itu kita jorkan ke dalam dan menulis seperti ini lagi, nama ketik seperti ini lagi, tinggal kita copy paste saja. Lalu kita pindahkan. Nah, pada katalog tambahan judul ini kita tinggal menulis subjeknya, itu fiksi. Selanjutnya itu katalog tambahan subjek. Nah, pada katalog tambahan subjek ini kita yang pertama menulis subjeknya yaitu fiksi. Setelah fiksi baru badan penanggung jawab China. Nah, di bawah itu kita tinggal copy paste yang ada tadi. Dan pada bagian ini kita cuma tinggal menambahkan judul pada bagian judul yaitu pada Supogeo. Nah, kita udah selesai membuat katalog kartu pada monograf. Seperti ini katalog utama, katalog tambahan judul, dan katalog tambahan subjek. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat katalog kartu terbitan berseri pada koran. Nah, katalog ini memiliki 3 jenisnya, yaitu katalog utama, katalog tambahan judul, dan katalog tambahan subjek. Yang pertama kita akan membuat katalog utama. Pada katalog utama ini kita akan membuat bagian utamanya yaitu badan penanggung jawab pada koran tersebut, yaitu Media Nusantara Informasi. Setelah kita membuat nama badan penanggung jawab, di bawahnya kita akan membuat judul dari koran tersebut. Agak jorokan ke dalam sedikit, yaitu judulnya Koran Sindo kasih titik 2, anak judulnya Sumber Referensi Terpercaya.
garis miring badan penanggung jawabnya yaitu media informasi media Nusantara informasi kasih titik dan garis dan strip 2 yaitu penomorannya kita kasih volume pada koran yaitu volume 15, nomor 5412 dan tahun terbitnya 2020 dan kita kasih garis strip tempat terbitnya yaitu di Jakarta, kita kasih titik 2 yaitu penerbitnya Media Nusantara Informasi. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020, kita kasih strip di belakang karena belum tahu sampai tahun berapakah koran ini akan diterbitkan. Setelah itu kita akan menuliskan deskripsi fisik pada koran tersebut. Jajar pada judul nama koran tadi. Deskripsi fisik pada koran tadi tidak begitu jelas berapa jumlah jilidnya, maka kita kasih aja titik-titik jilid titik ilustrasi titik koma ketebalannya 30 cm dan selanjutnya kita akan membuat frekuensinya, frekuensi berapa kali koran itu akan diterbitkan, apakah itu 1 bulan, apakah itu harian. Pada koran ini terbit pada 1 hari sekali. Harian. Setelah itu kita akan membuat di sini akan menambahkan judul dan subjeknya. Judul koran tadi yaitu koran Sindo. Kita kasih titik-titik untuk menandai anak judul. Satu lagi tajuk yaitu subjeknya yang berupa media massa, media massa. Nah, seperti inilah katalog utama terbitan berseri koran. Selanjutnya kita akan membuat katalog tambahan judul. Nah, pada katalog tambahan judul ini yang pertama kita tulis yaitu judulnya yaitu koran Sindo, anak judulnya Sindo titik 2 sumber referensi terpercaya. Dan di bawahnya kita tulis badan penanggung jawab yaitu Media Nusantara Informasi. Nah,
sebuah media badan penanggung jawab ini, kita akan melanjutkan menulis seperti katalog yang sudah ada pada katalog utama ini. Cukup kita mengcopy paste pada bagian ini. Kita copy paste, lalu kita pindahkan. Nah, setelah pada frekuensi terbitannya ini, kita akan menambahkan satu lagi, yaitu subjeknya, media massa. Nah, begini katalog tambahan judul kita. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu katalog tambahan subjek. Nah, pada katalog tambahan subjek ini, yang pertama kita tulis itu yaitu media massa yang merupakan subjek dari koran tersebut. Nah, setelah itu kita akan menuliskan badan penanggung jawabnya, yaitu Media Nusantara Informasi. Setelah kita menuliskan badan penanggung jawab, sama seperti yang tadi, kita cukup menambahkan seperti sudah tertera, cukup kita copy paste. Nah, setelah frekuensi terbitan ini, pada katalog tambahan subjek, yaitu kita tinggal menambahkan satu, yaitu judulnya Koran Sindo. Sindo titik-titik anak judul. Nah, beginilah bentuk katalog tambahan subjek pada koran. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan katalog online menggunakan Slim 9 bulian pada monograf Latin dan juga terbitan berseri, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan pada katalog online menggunakan Slim 9 bulian untuk monograf Latin. Di sini kita bisa klik bibliografi. Lanjut kita tambah bibliografi baru. Nah, di sini terdapat kolom-kolom yang bisa kita input atau kita isi sesuai dengan informasi yang terdapat pada suatu buku atau suatu bahan koleksi. Nah, judulnya itu saya di sini menggunakan jurnalisme, pejalan kaki kiat membuat foto untuk laporan jurnalistik. Jadi, kiat membuat foto untuk laporan jurnalistik ini merupakan anak judul, sedangkan jurnalisme pejalan kaki ini merupakan judul utama. Untuk sebagai pemisahnya itu menggunakan
klik tambah data pengarang. Nah, kita bisa tulis nama pengarangnya itu Atok Sugiarto. Sebagai nama orang dan pengarang utama. Kita bisa sisipkan dalam bibliografi baru. Apabila ada tambahan, kita bisa tambahkan data pengarangnya lagi. Lanjut ke pernyataan tanggung jawabnya itu pada buku ini adalah Atok Sugiarto. Lanjut kita ke edisi. Buku ini menggunakan cetakan kedua. Nah, di sini ada info detail spesifik. Namun untuk bahan koleksi buku ini tidak perlu diisi karena untuk info detail spesifik ini ditujukan untuk terbitan koleksi yang non buku. Lanjut pembuatan nomor eksemplar, kita bisa tambahkan pola baru. Nah, di sini terdapat prefix, suffix, dan panjang nomor serial. Kita bisa kosongin dulu. Kita hapus. Nah, untuk prefixnya itu menggunakan kode B20. B ini merupakan jenis koleksi buku, jadi depannya itu B20 ini merupakan tahun pengadaan koleksi ini dibuat. Lanjut ke suffix itu tidak perlu diisi. Nah, untuk panjang nomor serial itu kita isi 4. Kita bisa simpan. Di sini kita bisa pilih pola B20. Lanjut total itemnya misalnya 2. Nah, untuk pilihan kita bisa klik lokasi dan kita tujukan kepada perpustakaan kita, My Library. Nah, di sini ada tipe koleksinya itu textbook, status eksemplarnya itu tersedia. Lanjut di sini sumber perolehannya misalnya beli dan lain-lain kita bisa isi sesuai yang kita butuhkan. Nah, di sini ada GMD. GMD-nya itu dalam bentuk teks. Untuk lanjut tipe isi, tipe isinya itu adalah teks. Di sini ada tipe media. Kita tidak perlu isi karena tidak ada yang sesuai. Jadi tidak diisi, kita klik belum ditentukan. Lanjut tipe pembawanya itu karena tidak ada yang sesuai, kita bisa klik belum ditentukan. Lanjut ke di sini ada kala terbit, digunakan untuk koleksi terbitan berseri, jadi kita tidak perlu isi. Lanjut ke ISBN. ISBN-nya itu adalah 978 602 02 3680 3. Penerbitnya itu adalah LX Media Komputindo. Untuk tahun terbitnya itu 2014. Tempat terbitnya itu di Jakarta. Nah, di sini ada deskripsi fisik yang berupa halaman judul, ilustrasi, dan panjang buku. Kita bisa isi 13 dalam huruf Romawi, 182 halaman, titik 2, ilustrasi titik koma, panjangnya itu 23 cm. Lanjut, di sini ada kolom judul seri, kita tidak perlu isi apabila memang tidak ada. Untuk klasifikasi, kita bisa lihat nomor klasifikasinya 070. Untuk nomor panggil atau J. Jadi atau ini merupakan 3 huruf dari nama pengarangnya. Lanjut ke kalau J itu
huruf depan dari judul bukunya. Lanjut, kolom subjek. Di sini kita bisa klik tambah subjek. Subjeknya itu adalah jurnalisme yang sebagai topik, dan kita bisa klik utama, yaitu merupakan topik utama, sisipkan dalam bibliografi. Nah, setelah itu di sini ada kolom bahasa. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, di sini ada abstrak atau catatan, kita bisa isi. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke kolom gambar sampul. Di sini kita bisa pilih foto untuk sebagai covernya pada cover buku. Nah, setelah selesai, lanjut untuk lampiran berkas. Kita tidak perlu isi, dan data bibliografi terkait juga tidak perlu diisi. Lanjut ke sembunyikan di opak. Kita bisa klik tunjukkan supaya buku ini terdapat pada perpustakaannya. Nah, promosikan ke beranda, kita bisa klik promosikan. Nah, untuk labelnya kita bisa klik new title, atau kita juga tidak perlu diisi. Lanjut, kita bisa klik simpan. Nah, data bibliografinya ini sudah tersimpan, dan apabila ada yang ingin diedit atau ada suatu kesalahan, kita bisa klik something dan bisa perbaharui. Jadi kita sudah berada pada opak perpustakaan Slims. Di sini kita bisa search, yaitu misalnya jurnalisme. Nah, di sini muncul judul dari buku yang telah kita input. Kita bisa cek isinya. Di sini kita bisa tahu ketersediaan pada buku yang kita ingin pinjam, dan terdapat informasi bahwa buku ini tersedia gitu. Di sini juga ada informasi detail, kita bisa cocokkan, dan apabila kita ingin meminjam, kita bisa tahu informasi detail pada buku tersebut. Nah, buku yang saya gunakan di sini merupakan buku berbahasa Korea atau non-Latin yang berjudul Pada Supojo. Pertama, kita pilih menu bibliografi. Kemudian pada bagian kiri kita tekan di sini menu Add New Bibliography. Lalu kita isi judulnya. Autornya di sini, pengarangnya kita masukkan. Kita di sini pilih personal name karena merupakan nama perorangan, dan primary authornya kita pilih primary author karena merupakan pengarang utama. Lalu statement of responsibility-nya di sini kita nulis nama pengarangnya juga. Kemudian GMD-nya ini teks, lalu content type-nya itu teks. Untuk content type, media type, carrier type, dan frekuensi saya tidak isi karena tidak terdapat dan tidak sesuai pada buku. Lalu ISBN-nya kita isi. Di sini biasanya terdapat di belakang buku.
Lalu publishernya atau penerbitnya kita isi di sini, So Education. Publishernya atau tahun terbitnya kita isi juga di tahun 2002. Lalu tempat terbitnya Seoul. Dan collectionnya di sini adalah jumlah halaman buku dan ukuran buku. 32 halaman dan 22 cm. Series titelnya saya kosongkan karena bukan buku seri, tidak ada series titelnya dalam bukunya. Kemudian klasifikasinya ini saya menggunakan edisi. Saya memilih ini kan 398.2. Di sini 398.2. Kemudian call number-nya kita tambahkan 3 huruf awal pengarang. Kemudian judul, huruf judul di awal judul dengan menggunakan huruf kecil. Subjeknya yaitu kita isi di sini dongeng. Topik kita pilih di sini topik karena berupa topik, lalu primary. Serta bibliografi. Kemudian di sini selectkan option, ini language-nya kita pilih berbahasa Korea. Abstrak musik ini kita isi aja. Kita bisa pilih image apabila kita mau memasukkan foto. Kemudian ini promote homepage apabila kalian mau tekan promote, apabila mau bukunya langsung terpampang pada halaman awal opak. Saya sini pilih down promote, lalu kita save. Kemudian ini saya edit lagi pada bagian add new pattern. Di sini saya isi B20. Terus ini choose patternnya saya pilih B20.000. Total itemnya ini total bukunya yang tersedia hanya ada 1. Collection type-nya di sini kita bisa pilih apakah bagian dari koleksi referensi atau buku teks atau media massa atau fiksi. Nah, saya sini pilih fiksi. Kemudian location-nya itu my library. Kemudian add new item ini bisa kalian isi juga sesuai dengan kebijakan atau keadaan di perpustakaan kalian. Di sini ada shelf location atau lokasi raknya. Kemudian di sini collection type-nya lagi. Di sini saya pilih fiction. Item statusnya ini apakah tersedia atau sedang diperbaiki atau telah hilang. Kemudian di sini ada sumber bukunya ini apakah membeli atau hadiah. Kemudian nanti bisa tekan save. Nah, setelah itu kita tekan update lagi. Kita lihat di bibliografi list pada menu pada bagian kiri. Nah, di sini kita udah masuk ya. Lalu kita lihat lagi pada opak. Kita cari buku yang tadi kita telah input ke dalam opak. Tulis bada. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bukunya telah masuk dan data-datanya juga telah masuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum Selanjutnya saya akan warahmatullahi menjelaskan wabarakatuh. tentang bagaimana cara pembuatan katalog online menggunakan Slim 9 bulian pada terbitan berseri. Di sini kami menggunakan koran untuk di input datanya. Nah, kita bisa klik bibliografi, tambah bibliografi baru, dan di sini terdapat kolom-kolom yang dapat kita input datanya sesuai dengan data yang ada pada suatu bahan koleksi. Di sini untuk judulnya saya menggunakan koran Sindo sebagai judul utama.
dan penggunaan titik 2 sebagai pemisah antara anak judul dan judul utama, dan anak judulnya itu adalah sumber referensi terpercaya. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke kolom pengarang. Kita bisa klik tambah data pengarang. Nah, untuk nama pengarangnya di sini adalah Media Nusantara Informasi. Sebagai badan organisasi dan pengarang utama, kita bisa sisipkan dalam bibliografi, dan setelah selesai akan muncul data pengarangnya. Lanjut ke pernyataan tanggung jawab, yaitu Media Nusantara Informasi. Dan setelah selesai kita lanjut ke edisi. Nah, untuk edisi, karena tidak ada pada data koran ini, jadi kita bisa langsung lanjut ke info detail spesifik. Untuk info detail spesifik ini digunakan untuk data yang ada pada non buku. Jadi kalau untuk buku itu tidak diisi. Nah, untuk info detail spesifik itu dalam bentuk penomoran, misalnya vol 15, nomor 5412, dan tahun 2020. Nah, untuk itu setelah selesai, lanjut ke pembuatan nomor eksemplar. Kita bisa klik tambah pola baru. Nah, di sini terdapat prefix, sufiks, dan panjang nomor seri. Kita bisa kosongkan dulu semuanya. Nah, untuk prefix itu adalah kita bisa isi kode dari bahan pustaka, misalnya terbitan berseri yaitu TB 20. 20 ini adalah tahun diadakannya bahan pustaka ini pada OPAK, jadi tahun 2020. Untuk sufiks kita bisa kosongkan, dan ada panjang nomor seri yaitu 4. Kita bisa simpan. Nah, untuk itu kita bisa klik pola dan muncul. Dan untuk total item kita pilih 1, klik pilihan. Nah, untuk lokasinya kita bisa edit di My Library. Untuk lokasi raknya kita bisa kosongkan terlebih dahulu. Tipe koleksinya terbitan berkala. Lanjut, status eksemplarnya udah benar tersedia. Sumber perolehan bisa beli atau hadiah, jadi bisa disesuaikan. Nah, setelah selesai, kita ke kolom GMD. GMD-nya itu adalah teks. Untuk tipe isinya itu adalah teks. Kita bisa pilih teks. Nah, untuk tipe media kita bisa kosongkan karena memang tidak ada yang sesuai. Nah, untuk tipe membawa itu dalam bentuk volume. Lanjut ke kolom kala terbit. Kala terbit ini untuk koleksi terbitan berseri. Kita bisa pilih terbitannya itu yaitu daily, dan setelah itu kita lanjut ISBN atau ISSN. Karena koran ini tidak ada ISSN atau ISBN, jadi kita bisa kosongkan. Lanjut ke penerbit. Penerbitnya itu adalah Media Nusantara Informasi. Lanjut ke tahun terbitnya itu tahun 2020. Untuk tempat terbitnya itu di Jakarta. Nah, setelah selesai, lanjut ke deskripsi fisik, yaitu titik-titik cil, titik-titik 2, il, titik koma, 47 cm.
masih akan terus diterbitkan. Jadi penulisannya itu adalah titik-titik jil atau titik-titik jilid. Nah, lanjut ke judul seri, kita bisa kosongkan karena tidak ada serinya. Lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi itu dengan penomoran 070, yaitu media massa. Untuk nomor panggil kita bisa tulis yaitu MET K. MET itu adalah 3 huruf dari nama pengarang, dan K-nya itu adalah nama pertama dari judul. Nah, kita lanjut ke subjek, yaitu kita bisa kata kuncinya itu adalah media massa yang sebagai topik dan utama. Sisipkan dalam bibliografi. Setelah muncul, berarti penandakan sudah tersimpan. Nah, lanjut ke bahasa, kita bisa klik bahasa Indonesia. Setelah itu ada abstrak dan catatan. Di sini abstraknya itu adalah koran ini berisikan informasi berupa artikel dan berita secara aktual dan faktual, baik dari dalam dan luar negeri. Selesai, di sini ada gambar sampul. Kita bisa pilih cover dari bahan pustaka. Kita bisa klik browse. Nah, akan muncul fotonya. Dan lanjut, di sini ada lampiran berkas. Apabila dibutuhkan, kita bisa isi. Namun kita lanjut. Di sini ada data bibliografi terkait. Apabila ada data biblio yang berkaitan, kita bisa klik tambah relasi. Namun lanjut, kita ke sembunyikan di opak. Kita bisa klik tunjukkan supaya datanya itu bisa muncul di katalog. Dan di sini juga ada promosikan ke beranda. Kita bisa klik promosikan. Nah, setelah itu di sini ada klik label yang berisi new title, favorite title, dan multimedia. Namun di sini kita bisa kosongkan. Kita klik simpan setelah selesai. Nah, setelah semuanya sudah terinput, apabila ada yang mau diedit atau ada kesalahan dalam penulisan, kita bisa klik setting dan bisa perbaharui. Jadi tadi kita sudah selesai menginput datanya. Kita bisa search di katalog online Slims, yaitu dengan kata kuncinya itu adalah koran. Nah, di sini terdapat tampilan judul yaitu Koran Sindo, sumber referensi terpercaya.